Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutani. Saya guru di SMP Negeri 1 Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya juga sebagai peserta PPG dalam jabatan di LPTK Universitas PGRI Semarang. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan UKIN atau ujian kinerja. Selamat menyaksikan. Sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, silakan bikin doa dulu. Tunjuk duduk yang bikin doa dikit, bikin doa dikit. Duduk yang rapi. Siap. Duduk sikap doa mulai. Selesai. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita absen dulu ya kehadirannya. Hari ini masuk semua. Ya. Ya, kira ikut lomba berarti ya, ibu di scan satu saja. Jadi selain Dira semuanya masuk ya. Kita anak sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya kita cek kebersihan dulu. Supaya apa? Supaya ketika kita belajar itu dengan suasana kelas yang bersih itu terjadi nyaman belajarnya ya. Nah, jika ada sampah di bawah boleh dipungut dibawa ke tempat sampah. Dicek ini gitu. Ya, udah ada, bersih semua. Kalau sudah bersih sampahnya, sebelum ke pembelajaran kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu, di mana lagu wajib nasional ini ada korelasinya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Silakan berdiri semuanya. Kita lagu dari Sabang sampai Merauke. Nanti putarkan, silakan untuk diikuti ya. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Menyambung menjadi satu, itulah Indonesia.
lagi ini karena semakin kesini rasa nasionalisme kita itu sudah mulai berkurang ya. Nah, dengan kita menyanyikan lagu kebangsaan ini menunjukkan bahwa kita itu masih memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Baiklah, pertemuan sebelumnya siapa yang masih ingat kita mau belajar tentang apa? Toyong. Untuk hari ini kita akan membahas tentang keberagaman. Nah, keberagaman yang akan kita bahas salah satunya yang pertama yaitu keberagaman gender. Ya. Nah, sebelum masuk ke keberagaman gender, nah, Ibu mau tahu dulu kalian tahu tidak kalau di Indonesia itu terdapat keberagaman? Ada tidak keberagaman yang ada di kita? Ada. Apa keberagaman yang ada di kita? Agama, apa lagi? Budaya, apa lagi? Bahasa, suku, ras, golongan dan lain-lain. Banyak ya. Nah, budaya yang kita miliki tadi itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Kemudian dari apa yang tadi kalian sebutkan, kebudayaan yang kita miliki, keberagaman yang kita miliki, apakah kalian sudah menemukan di dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Di lingkungan kalian seperti apa? Keberagaman apa? Agama. Ada ya yang berbeda agama? Nah, dengan adanya perbedaan itu, jangan menjadikan kita untuk terpecah belah, tetapi harus menjadikan kita itu tetap bersatu ya. Tidak boleh menjadikan kita menjadi sebuah konflik ya bagi masyarakat Indonesia, tapi semakin erat persatuan dan kesatuan. Dulu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini ya, di antaranya itu Ibu bayangkan dulu. Ini ya, ini tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada materi ini. Ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi keberagaman gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kesetaraan dan membangun kesadaran gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan keragaman gender pada zaman dahulu atau tradisional dengan zaman sekarang. Kemudian yang terakhir ini yang akan nanti kalian buat dalam bentuk proyek, yaitu dapat mendesain poster, clipping atau mapping dengan menggunakan aplikasi ataupun karton tentang keberagaman gender dengan tepat. Itu ada 4 ya, ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam materi ini. Nah, itu sudah ada gambaran. Sebelumnya, sebelum kita lanjutkan ke materi, Ibu akan memberikan tes diagnostik dulu. Untuk apa tes diagnostik? Untuk apa? Untuk mengukur sejauh mana ya pemahaman kalian terhadap materi yang akan disampaikan tentang keragaman. Oke, bukan ya tes diagnostiknya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 6. 2, 3, 4, 5. Nah, Akbar, berapa? Jangan tidur. 2, 3, 4 orang. Nah, 1, 2 berapa? 2, 3, 4, 5,
Itu nanti hasil dari tes diagnostik Ibu periksa ya. Sejauh mana kemampuan kalian pada materi ini. Sebelumnya untuk apa namanya supaya kalian tetap ceria karena hari sudah siang, kita ada ice breaking dulu supaya tidak ngantuk seperti si Rafa berdiri. Berbaris. Mendengarkan apa yang Ibu sampaikan. Ini berlawan-lawan nanti kalau Ibu bilang berdiri kalian kalau Ibu bilang kanan kalian loncat ke melatih konsentrasi. Yang tidak konsentrasi nanti salah melakukannya ya. Ingat, dua orang marah ya, 1, 2, 3 kiri kiri kanan 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 kiri kanan kiri kanan kiri kiri silakan kembali ke tempat. Ibu akan menayangkan video pembelajarannya bahwa apa yang akan kita pelajari hari ini. Silakan kalian amati. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang kalian pahami boleh ditanyakan. Ya, boleh ditanyakan. Boleh juga dicatat sebanyak mungkin hal-hal yang tidak kalian pahami atau misalnya pendapat kesulitan. Bisa kalian lihat di sini. Ini kalian tahu apa? Apa? Ya, ini gambaran tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Sebelum kita sebelum kita ke keberagaman gender, membahas keberagaman gender, kita mengetahui dulu gambaran tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Seperti ini gambarannya, ya. Ini mulai dari pakaian adatnya, ya, kemudian bahasanya, setiap suku itu berbeda. Tuh ya. Tapi tadi Ibu sampaikan, bukan kita memberikan keberagaman, tapi jangan menjadikan sebagai pemicu untuk menjadikan konflik, tetapi harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, ini jelas gambarnya? Jelas. Silakan nih, gambar apa ini? Ya, ada berapa jenis kelamin di sini? Dua. Tanya dulu, gender itu apa sih? Jenis kelamin. Gender itu jenis kelamin. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya, ini menunjukkan, pada gambar ini menunjukkan bahwa di Indonesia itu terdapat keberagaman gender. Ini pada gambar ini menunjukkan bahwa antara laki-laki dengan perempuan itu memiliki hak yang sama, yang tidak dibeda-bedakan nih. Ini di kementerian, laki-laki ada yang bekerja di kementerian, perempuan juga ada. Jadi tidak dibatasi sekarang perempuan, ya. Perempuan memiliki hak yang sama seperti laki-laki. Kita mau memiliki profesi sebagai poluan, kemudian anggota DPR, kemudian dokter dan sebagainya, itu boleh perempuan, tidak dibatasi. Ya, berbeda. Nah, perlakuannya dengan zaman dulu. Karena sekarang sudah ada emansipasi wanita. Nah, ini ada
Nih ada tokoh emansipasi wanita. Kalian tahu ini? Siapa? Raden Ajeng Kartini. Tokoh, salah satu tokoh yang memperjuangkan tentang emansipasi wanita. Jadi kita sebagai perempuan ini harus bersyukur. Sekarang berkat jasa beliau, kita perempuan bebas berkarya, bebas memiliki profesi apapun dibandingkan dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu itu perempuan hanya boleh di dapur, mengurus rumah, mengurus anak. Laki-laki itu mencari nafkah. Ya kalau zaman dulu, sekarang beda perlakuannya. Pemerintah sudah membangun kesadaran gender, terutama terhadap perempuan. Sudah membuktikan, yaitu pemerintah itu salah satunya sudah membentuk apa? Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Ya, kalau tahu DPR 30% itu harus perempuan. Ini bukti bahwa pemerintah itu sudah membangun kesetaraan gender. Itu ya. Dari apa yang Ibu tanyakan tadi, apa yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan? Ya, Desta. Silakan Desta apa? Bentar dulu. Nih, ini dulu. Biar ini ya. Ya, Desta. Bagaimanakah contoh sikap menghargai kesetaraan gender? Bagaimanakah? Contoh sikap menghargai kesetaraan gender. Bagaimanakah contoh sikap menghargai kesetaraan gender? Apakah ada yang mau menjawab pertanyaan dari Desta? Tidak? Tidaknya kenapa? Sudah paham? Atau bagaimana? Nah, bagaimanakah caranya? Ya, tadi Ibu sampaikan ya, tidak menganggap tidak menganggap telah terhadap salah satu gender. Jadi kita itu harus memperlakukan sama baik pada perempuan ataupun pada laki-laki. Ya, itu salah satunya. Kemudian bagaimana pemerintah caranya ya? Itu tadi sudah membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Jadi perempuan itu dilindungi, ya, tidak boleh mendapat kekerasan segala macam. Kalau ada yang mendapat kekerasan, perempuan itu dilindungi oleh undang-undang. Kemudian perempuan boleh berkarya, bebas memiliki profesi apapun, gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Tidak? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu bagi kelompok dulu ya. Ya, Ibu nanti akan bagikan kelompok untuk kalian. Satu kelompok ada yang 5, ada yang 6. Terdiri dari 5 kelompok semuanya. Ya. Bagi 6 kelompok, bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya. Nah, nanti kalian akan membuat sebuah proyek, di mana proyek ini boleh berupa poster, boleh berupa PPT, boleh juga berupa poster dengan menggunakan aplikasi. Aplikasinya silahkan kalian cari sendiri, bebas mau menggunakan aplikasi apapun, boleh Canva atau boleh aplikasi yang lainnya yang menurut kalian mudah untuk pengerjaannya, ya. Nah, Ibu nanti akan bagikan dulu lembar kerja LKPD-nya ya. LKPD, Ibu bagikan LKPD-nya dulu sekian kelompok untuk dikerjakan. Ada berapa kelompok Mama ya? Ya. Nih kelompok sel. Nih kelompok Badri, ini Rafa. Nih Meme. Ini Ilham. Jangan tidur. Itu LKPD silakan kalian dibaca kemudian kerjakan. Setelah itu diskusikan dengan kelompoknya masing-masing.
dikerjakan dalam bentuk tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu dengan berupa poster, clipping atau mapping. Kalian pilih salah satu ya. Boleh, silakan. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Seperti yang sudah Ibu sampaikan pertemuan sebelumnya, bahwa dalam pembuatan proyek itu hari ini kalian presentasi ya. Dimana sebelum presentasi itu kalian harus memperhatikan kriteria penilaian yang akan Ibu ambil nanti. Ya. Pertama dari kreativitas, yang kedua dari kesesuaian antara soal dengan hasil yang kamu buat. Ya, itu salah satu kriterianya. Dan tentunya keaslian ya. Karena kalau secara online begini kan bisa saja kalian download gitu ya. Nah, itu kriteria penilaian yang akan Ibu ambil nanti ketika kalian presentasi ya. Apakah selama pembuatan proyek kalian menemukan kendala? Pulsa cukup pulsanya? Karena ini membutuhkan pulsa ya, membutuhkan kuota. Nah, kalau tidak ada kesulitan, tidak ada hambatan, kita mulai saja untuk presentasi ya. Kelompok siapa dulu? Fatia dulu, boleh? Silakan kelompok Fatia ke depan presentasi. Perhatikan yang lain ya, untuk menanggapi apa? Topiknya. Semua pandangan ke depan, silakan perhatikan kepada yang sedang presentasi. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan. Boleh juga menanggapi apa yang teman kalian sampaikan. Silakan presentasikan suaranya yang keras supaya kalian mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil Kelihatan. kerja kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang gender berdasarkan kamus besar, kesetaraan gender, dan membangun kesetaraan gender. Gender berdasarkan kamus besar yang akan dibacakan oleh Fikri. Kasih mic-nya. Jelas. Yaitu gender yang berarti jenis kelamin. Dalam kamus saya disebutkan bahwa gender adalah seksual classification, pembagian jenis kelamin. Kesetaraan gender yang akan dibacakan oleh Sena. Perempuan dan laki-laki punya hak yang sama di dalam kegiatan perekonomian untuk menjalankan tugas-tugas sosial, berpolitik, serta
kegiatan keagamaan sesuai dengan ketentuan agamanya masing-masing. Itulah yang dimaksud dengan kesetaraan gender. Membangun kesetaraan gender yang akan digunakan lagi. Di kehidupan sehari-hari, ketegangan gender belum sempurna terwujud dengan baik. Masih terjadi adanya praktek merendahkan dan bahkan melecehkan perempuan, karena pada umumnya perempuan secara fisik tidak sekuat laki-laki. Sudah, tutup kalau sudah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ke kelompok Tasya dan teman-teman. Kemudian mau kemana lagi? Yang mau? Ya, silakan Pak Pendeta. Pegang ini siapa yang mau ini biar suaranya keras. Jangan dipencet ya, pegang aja itu di situ pencet. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok kami dan dibacakan oleh Desta. Gender berdasarkan kamus besar. Dalam kamus besar bahasa Indonesia KBBI, gender bisa diartikan juga sebagai keberagaman jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Selain secara fisik, ada juga perbedaan antara perempuan dan laki-laki dari sudut pandang antroposofologi. Pada masa tradisional, laki-laki dan perempuan memiliki tugas yang berbeda-beda. Pada masa itu, laki-laki akan bertugas mencari makan dengan berburu dan meramu, sedangkan perempuan menjaga anak-anak secara bersama-sama. Hal itu pun masih terjadi dalam beberapa masa selanjutnya. Ya, akan dibacakan oleh Erwin. Kesetaraan gender merupakan konsep yang dikembangkan dengan mengacu pada dua elemen internasional. Setiap manusia memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan maupun di hadapan hukum. Hal tersebut berlaku di rumah tangga, di lingkungan kerja bertetangga maupun di masyarakat secara luas. Perempuan dan laki-laki punya hak yang sama di dalam kegiatan perekonomian untuk menjalankan tugas sosial, berpolitik, serta kegiatan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Dan yang terakhir akan dibacakan oleh Intan. Di sini biar kelihatan kita. Membangun kesadaran gender. Di kehidupan sehari-hari, kesetaraan gender belum sepenuhnya terwujud dengan baik di Indonesia. Jangan ketawa-ketawa. Udah cepat. Juga terus berusaha membangun kesadaran gender di masyarakat. Membangun kesadaran gender merupakan tindakan nyata dalam upaya menghapus segala untuk diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki. Ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. sedikit seperti tadi kekompakannya, keseriusannya, ya. Kemudian untuk yang lain-lain
lainnya itu sudah bagus ya, studinya sudah bagus. Baiklah, tadi dari masing-masing kelompok, setiap kelompok sudah menyampaikan hasilnya, dan nanti jangan lupa dikirim ke ibu ya, WA ya. Ini hasil karyanya karena ibu belum tahu semuanya, tadi baru beberapa siswa yang mengirim ke ibu, boleh via WA, boleh juga via email. Silakan untuk dikirim, jangan lupa hasil karyanya tadi. Untuk dilakukan penilaian selanjutnya. Nah, dari pemaparan hari ini tentang keragaman gender, bisa ada yang bisa membuat kesimpulan? Kesimpulannya apa? Jelas suaranya? Nah, itu kesimpulan dari pertemuan hari ini, yaitu kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara saat ini sudah mulai diterapkan. Walaupun masih ada sebagian orang yang menganggap lemah terhadap salah satu gender, seperti terhadap perempuan. Kemudian pemerintah juga sudah membangun kesetaraan gender, salah satunya itu upaya pemerintah yaitu dalam membangun kesetaraan gender dengan membentuk Komisi Nasional Perempuan, kemudian membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta keterwakilan 30% itu di DPR adalah perempuan. Untuk kesimpulan dari pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, Ibu akan membagikan lomba refleksi dulu untuk kalian. Silahkan tulis apa yang kalian rasakan tentang apa pada hari ini, ya, ketika kalian mempelajari tentang kesetaraan gender. Kamu tuangkan dalam bentuk tulisan, silahkan di sini ya. Ini berapa orang? Nah, berapa itu? Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adil 3, 4, 5, 6. Ini. Nah, hilang kelompok kamu berapa orang? Coba ya. Nih, hilang. Sampai berapa orang? 2, 3, 4, 5, 6. Nih. Oke, silakan isi lembar refleksinya. Isi lembar refleksinya. Silakan ya. Nah, bukan oleh kelompok masing-masing. Baiklah, untuk mengukur pemahaman kamu terhadap materi hari ini, Ibu akan memberikan kalian soal Google Form sebanyak 10 nomor. Silakan diisi dengan benar, Ibu kirim via grup ya. Silakan kalian diisi, diusahakan nilainya itu bagus ya. Kalau tidak bagus, nilainya kalian harus mengulang. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang keragaman, ya, keragaman suku. Silakan di rumah dibaca bukunya agar nanti ketika pertemuan lagi dengan Ibu kalian tidak terlalu blank, sudah paham ya apa yang akan disampaikan, apa yang akan dibahas materinya pada saat itu. Silakan dibuka karena buku paket semuanya sudah punya kan? Sudah punya.
Alhamdulillah, kalau yang belum punya boleh nanti kita ke perpustakaan atau pinjam ke perpustakaan. Ya. Nah, mungkin pertemuan hari ini cukup sampai di sini saja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita bertemu lagi di duduk yang rapi. Siap. Belum sikap roh mulai. Selesai. Berikan salam.